Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni Elaratu, SPD MPD, dosen program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada video ini saya akan memberikan narasi singkat tentang penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam ujuk kerja terdharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Fisika Dasar 2 pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Dalam struktur kurikulum program studi pendidikan fisika, mata kuliah Fisika Dasar 2 merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Salah satu materi yang dipelajari dalam perkuliahan ini adalah rangkaian listrik. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Capaian pembelajaran jurusan pada mata kuliah Fisika Dasar 2 mencakup CPL 1 yang berkaitan dengan sikap religius, semangat kebangsaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta bertanggung jawab dan kehidupan sehari-hari, dan profesi dengan sikap pembelajar sepanjang hayat. CPL kedua mengenai penguasaan konsep fisika klasik dan fisika modern, dan yang terakhir adalah CPL ketiga mengenai pemanfaatan teknologi untuk pengembangan diri dan pembelajaran fisika yang inovatif. Selanjutnya, pada capaian pembelajaran mata kuliah mencakup CPMK 1 mengenai penerapan konsep fisika klasik dan fisika modern terhadap fenomena alam. CPMK 2 mengenai analisis konsep fisika klasik dan fisika modern secara kualitatif. CPMK 3 mengenai penyelesaian masalah-masalah fisika klasik dan fisika modern. CPMK 4 menilai alternatif penyelesaian masalah fisika dengan memanfaatkan teknologi. CPMK 5 membandingkan penyelesaian fisika dengan cara konvensional dan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, pada mata kuliah ini terdapat 11 materi yang terdiri dari muatan listrik, gaya listrik, medan, potensial dan kapasitansi listrik, hukum Ampere, induksi elektromagnetik, rangkaian listrik, gelombang elektromagnetik, optik, teori relativitas, sifat-sifat atom, dan radioaktif. Dalam video ini juga saya memperlihatkan cuplikan proses pembelajaran pada materi rangkaian listrik. Secara umum, proses pembelajaran yang saya gunakan mencakup penyampaian materi, interaksi, dan penilaian. Pada aspek penyampaian materi, saya memberikan permasalahan sesuai dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Dan dilanjutkan dengan identifikasi masalah dan juga menyebutkan tujuan pembelajaran. Media yang saya gunakan selama proses pembelajaran yaitu yang pertama adalah buku Fundamental of Physics, yang kedua adalah modul pembelajaran, yang ketiga adalah PowerPoint, yang keempat adalah Flipchart untuk melakukan percobaan sederhana, Google Form sebagai sarana untuk mengumpulkan tugas mahasiswa secara daring. Selanjutnya, pada aspek interaksi, saya melakukan secara bertahap. Saya memulai dengan membagi mahasiswa dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan terkait konsep rangkaian listrik. Selanjutnya, saya menjadi fasilitator dalam diskusi kelompok untuk mengumpulkan data dan juga penyusunan solusi dalam pemecahan masalah. Setelah selesai, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan presentasi kelompok dan menyamakan persepsi dan juga refleksi. Pada aspek penilaian, saya menggunakan case method sebanyak 30%, proyek 20%, partisipasi 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran pada materi rangkaian listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Oke, baik, karena hari ini
Doa selesai. Kira-kira kalau ibu padamkan lampu seperti ini, apakah semua lampunya padam? Kenapa? Tidak satu aliran. Ada lagi yang lain? Karena rangkaiannya berbeda. Kalau yang sama-sama padam berarti rangkaiannya sama. Rangkaian apa itu? Kalau yang tidak sama-sama padamnya? Oke, selanjutnya untuk ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menyelesaikan konsep rangkaian listrik. Perkuliahan terbagi 3, rangkaian seri, paralel, dan kumpulan. Oke, ada yang masih ingat rangkaian seri itu apa? Oke, berurutan atau satu jalur atau jalurnya tunggal. Ya, jadi kalau misalnya di saklarnya dimatikan, berarti semua lampunya mati. Selanjutnya untuk definisi sendiri, rangkaian seri itu adalah rangkaian dengan susunan komponen listrik di mana komponen-komponennya dihubungkan secara berurutan. Jadi satu demi satu membentuk satu jalur. Pertama, arus yang mengalir adalah sama. Jadi kalau misalnya lampunya redup, berarti lampu yang lain redup. Kalau misalnya satu terang, berarti yang lain terang. Selanjutnya untuk tegangannya, untuk di setiap komponen itu adalah ya. Selanjutnya untuk hambatannya, berarti itu kalau misalnya dia hambatan total, berarti dijumlahkan dari 1 tambah dari 2 tambah dari 3. Sering sekali. Masih ingat ya? Hambatan pertama ditambah hambatan kedua dengan ditambahkan hambatan ketiga. Oke, selanjutnya untuk jalurnya seperti yang kita bahas tadi, jalurnya tunggal, tidak ada percakapan kemana-mana. Jadi harusnya ya berputar di situ saja. Sama seperti kalau kita pakai pipa. Satu jalur hanya ke sana ya. Oke, selanjutnya untuk ini kalau misalnya satu lampunya rusak, yang lain berputus semua atau tidak menyala ya, atau tidak dapat melanjutkan untuk alisnya. Selanjutnya untuk paralel. Jadi ini ada yang masih ingat bagaimana paralel? Bagaimana komponennya? Komponen itu disusun secara berjajar. Oke, jadi ciri khasnya adalah bercabang. Jadi kalau arus itu berarti ada cabang 1, cabang 2, cabang 3 ya, berbagi-bagi. Oke, selanjutnya untuk definisi, rangkaian paralel adalah susunan komponen listrik di mana komponennya dihubungkan berdampingan atau bercabang, sehingga setiap komponen memiliki jalur arus sendiri yang terpisah dari sumber tegangan. Jadi yang biasanya lihat pohon Natal atau lampu hias itu biasanya disusun secara apa? Seri, ya. Jadi satu mati semuanya pada ada. Kalau dia perumahan, ada tidak yang di rumah disusun secara seri? Ada tidak? Nah, biasa lihat tidak kalau misalnya rumah itu ada lampu hiasnya, kadang di sini 4. Kalau satu dinyalakan, di sana juga menyala, ya kan? Kadang di sini juga kalau misalnya di sini saklar saja, satu saklar ditekan bisa 3 lampu yang menyala, ada ya? Ada. Jadi semua rangkaian listrik itu disusun berdasarkan fungsinya. Jadi jangan sampai lampu kamar tidurmu seri dengan dapur. Ya, jadi lagi tidur, ada orang masuk dapur, tinggal semua. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk rangkaian paralel sendiri, arus total yang mengalir dan jumlah arus yang mengalir melalui setiap cabang. Jadi
Hanya saja bedanya dia terbagi. Kalau dari sumber 3 misalnya 30, jadi terbagi 2 kalau 2 cabang ya. Betul. Selanjutnya, tegangan di setiap komponen adalah sama dengan tegangan sumber. Jadi tidak kemana-mana. Oke. Selanjutnya untuk hambatan totalnya adalah jumlah perbalikan hambatan masing-masing komponen. Jadi makanya itu kalau di persamaan itu seperti R1 tambah seperti R2 ya. Selanjutnya untuk jalurnya berpisah untuk aliran arus. Jadi kalau misalnya kayak tempat tadi kita masih ke besar, juga di Pak kecil masing-masingnya. Itu yang mana sebenarnya isinya sama. Hanya kadang-kadang kalau kita bawa stopan ya itu saja yang ada di luar. Oke, selanjutnya jika salah satu komponen terputus, komponen lain tetap seimbang. Makanya biasanya kalau ada lampu yang padam atau yang rusak atau yang mati lampunya tidak bisa menyala atau expire, lampu yang ini tidak terganggu. Makanya biasanya untuk ruangan besar dia lebih dari satu lampu utama, ada juga lampu yang kecil-kecil. Belum lagi lampu dinding biasa ya, ala teras gitu. Oke, selanjutnya untuk bagaimana dengan rangkaian campuran? Rangkaian campuran merupakan rangkaian listrik yang dimana gabungan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel dalam satu sistem atau sumber. Mantap, terima kasih banyak informasi. Oke, kita lanjut untuk di sini ada rangkaian campuran di sini. Ada seri, ada paralel. Lampu pertama dan kedua ini disusun secara seri. Lampu 3 dan lampu 4 paralel. Oke, jadi bagaimana lampunya ini? Berdasarkan apakah nyalanya akan sama? Tidak. Karena kalau seri dia tadi bagaimana? Kalau dari awalnya sini sama. Kalau yang paralel betul. Jadi kalau dia seri, yang mana nyalanya lebih terang? L1 dan L2 atau rangkaian seri. Kalau L3 dan L4 karena Masya Allah hebat. Tangan dan Oke, selanjutnya ini tadi kita sudah bahas ya. Bagaimana agar nyala lampu bisa sama? Oke, jadi untuk agar lampu bisa nyalanya sama, silakan buat kelompok, kita buat rangkaiannya, kita coba apa saja sih yang bisa bikin lampu-lampu ini bisa sama nyalanya. Oke, silakan bergabung dulu kelompoknya. Bagaimana kelompok dua? Sudah? Oke, ini bukan lampunya sudah kelihatan nyala lampunya? Oke, jadi
apa boleh maju. Oke, ada lagi yang mau tampil? Bisa satu orang lagi? Cara yang bisa ada nyala lampunya sama. Ya, yang pakai banget sama. Kan pakai baju di atas. Siapa yang mau? Silakan. Ayo, siapa? Jangan lupa keterangan ya. Bisa mengenal, bisa-bisa lampunya saya. Oke, yang lain silahkan dicek kembali dengan rangkaiannya. Dimana ada lampunya sama nyala. Terima kasih kita berikan. Jadi untuk sementara itu dulu ya yang kita peroleh. Ada lagi kalau misalnya ada silakan, ada yang berbeda silakan menanggapi. Selanjutnya syarat agar nyala lampu sama itu yaitu fokusnya di tegangan dengan arus yang dia peroleh itu harus sesuai. Jadi walaupun misalnya lampunya hambatannya berapa, kalau misalnya arusnya bisa masuk dengan baik, itu nyala lampunya akan baik. Jadi biasanya mungkin kalau di rumah kadang-kadang kita memasang lampu padahal kita cuma beli yang berapa, tapi ternyata aduh terang sekali tuh ruangan saya, ternyata itu tadi ada yang hambatan terlalu kecil, jadi pas masuk ke rumah akhirnya terlalu besar, terlalu terang.
Ada juga yang biasanya sudah beli lampunya, cuma 2 hari, 3 hari sudah beli. Ya, oke. Jadi untuk cara pertama, dia menggunakan paralel ini. Bedanya dengan gambar awal adalah diparalelkan semua dengan hambatannya sama semua, jadi tidak berubah lampu ya. Di sini campuran, betul sekali. Jadi hambatannya atau rangkaiannya tetap sama, namun hambatannya yang berbeda. Bedanya di bagian mana? Selanjutnya, untuk jalan dulu ini penjelasannya, kita menggunakan lampu dengan hambatan berbeda, tapi rangkaiannya tetap sama. Ya, jadi ini kelihatan ini masih terbuka saklarnya. Kalau misalnya dia ditutup, dinyalakan, nah kelihatan jelas bahwa jalan lampunya sudah sama semua. Selanjutnya, ternyata ada cara ketiga. Ya, menambahkan resistor. Kalau dari rangkaian seri tadi, antara seri dengan paralel, siapa yang mendapatkan arus paling banyak? Seri. Makanya seri yang bagian seri yang diletakkan resistor supaya menghambat. Jadi dia diredupkan. Nah, ingat resistor dipasang secara paralel. Ya. Kalau dia resistornya di sini atau di rangkaian paralel, dia harus dipasang secara seri. Tapi kalau resistornya untuk rangkaian seri, dia dipasang secara paralel. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Oke, terima kasih banyak untuk responnya. Selanjutnya untuk kesimpulan kita hari ini. Jadi sebelum kita bacakan kesimpulan, ada kelompok yang bisa maju. Silakan untuk presentasikan apa semua yang hal-hal yang kita dapatkan. Semuanya. Baik, kalau bagaimana? Bagaimana sih yang jadi dari hasil yang kita dapatkan, bagaimana agar jalan lampu bisa sama dari rangkaian awal, yaitu rangkaian yang pertama menggunakan paralelomi, di mana kita semua menggunakan paralel dengan jumlah hambatan yang sama. Selanjutnya yang kedua itu dengan menggunakan rangkaian yang sama seperti di awal, hanya saja pada bagian L3 dengan L4 kita menambahkan hambatannya lebih besar lagi untuk mendapatkan nyala lampu yang sama. Oke, terima kasih untuk kelompok ulang. Oke, ini kesimpulannya komponen listrik rangkaian harus sesuai dengan fungsinya ya. Jadi seperti tadi, kalau misalnya untuk di rumah komponennya disesuaikan, mau untuk hiasan atau untuk membantu penerangan, jadi disesuaikan apakah seri ataupun dia paralel. Selanjutnya yang keduanya, syarat agar lampunya sama, yaitu dengan memastikan bahwa arus sesuai juga. Jadi jangan sampai kamu punya ruangan luas, lampunya kecil-kecil, tapi pas dinyalakan ada yang redup,
ada yang kurang sekali. Itu kan berarti ada yang salah saat instalasi listrik. Jadi saat besok-besok punya rezeki bangun rumah, instalasi listriknya itu disesuaikan fungsinya. Di mana yang mau diserikan, di mana yang mau paralel, di mana kamu punya lampu hias, di mana kamu punya untuk lampu penerangan. Oke. Itu saja perkuliahan kita hari ini. Untuk tugasnya nanti Ibu serahkan atau Ibu bagikan Ibu melalui Google Form. Nanti tolong dicek. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya tolong dipelajari masalah atau tentang konsep dan persamaan dalam rangkaian listrik. Jadi nanti kita suruh latihan soal itu di minggu depan. Saat ini terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video deskripsi singkat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terdama perguruan tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran dari saya. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.